Halo, selamat sore Atta. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik, saya baik. Oh, baik Iya, banget ya. baik banget ya. Nah, jadi tadi kesini naik apa? Saya naik motor sih kebetulan. Oh, Iya. naik motor. Macet nggak ada? Lumayan sih, lumayan Oh, lumayan. padat sih soalnya tadi sore saya. Oh, tadi Iya, sore ya. iya. Oke. Jadi sebelum kita memulai sesi konseling ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya, Atta Oke, ya. baik, 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 baik. Oke. Oke, berdoa akan saya pimpin secara Katolik. Atta bisa mengikuti. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang indah pada saat sore hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan sesi konseling. Kiranya Engkau membantu kami untuk agar bisa tercerahkan harta, supaya bisa tercerahkan sehingga bisa mendapat solusi dari permasalahan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi kita akan melakukan sesi konseling ya Arta ya. Jadi topik dan tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan Arta yang dimana Arta itu diejek oleh teman Arta, sehingga ingin menumbuhkan rasa percaya diri pada Arta saat ini. Oke, jadi tahap kegiatan yang akan dilakukan adalah kita akan melakukan sesi konseling ini pada 20 menit ke atas, dan kita akan menggunakan asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini adalah cerita kamu tidak akan disebar. Ketika kamu bercerita, cerita kamu tidak akan disebar, sehingga apa yang Arta ceritakan bisa sebebas-bebasnya gitu. Oke. Dan jika Arta ingin melakukan hal yang tidak seperti bunuh diri atau yang mengancam nyawa Arta dan orang lain, itu bakalan disebarkan, diberitahu oleh orang lain. Oke. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan Arta terkait tahapan konseling kita? Tidak ada sih. Oh, tidak ada ya. Oke. Apakah kamu sudah siap melakukan sesi konseling? Sudah siap, sudah siap. Oke, jadi sebelumnya kita sudah mengisi form konsen, dan kali ini kita akan melakukan sesi konseling yang kedua. Dan kita akan melakukan teknik miracle question dan scanning question untuk Arta. Jadi karena cocok dengan permasalahan Arta, yaitu ada rasa tidak percaya diri saat ini yang dimana terkait oleh dari masa lalu. Oke, jadi boleh Arta ceritakan permasalahan yang Arta hadapi saat ini? Permasalahan yang saya hadapi saat ini adalah saya tidak merasa percaya diri sih dengan kondisi badan saya yang sekarang, karena dulu di SMP itu sempat saya dibully dan diejek. Kurang rasanya percaya diri karena diejek itu. Nah, kemudian dari diejek itu membuat saya kemudian seterusnya sampai saya sekarang udah kuliah ini merasa tidak begitu percaya diri dengan badan saya. Ya, seperti itu sih. Jadi Arta merasa tidak percaya diri karena badan Arta ya? Betul, betul. Karena diejek oleh teman Arta. Betul. Kapan pertama kali kamu merasa percaya dirimu mulai berkurang, Arta? Pertama kali ya? Iya. Ya. Saat saya itu pertama kali diejek dengan teman SMP saya.
Oh, saat itu. Iya. Sebelum-sebelumnya ada nggak? Sebelum-sebelumnya sih saya belum pernah sih mengalami. Oh. Jadi karena emang waktu badan saya di SMP itu mungkin merasa cukup overweight atau berat badannya berlebihan itu, kemudian saya diejek seperti itu. Jadi mengurangi rasa percaya diri saya. Oke, jadi Arta diejek oleh teman, lalu sehingga kurangnya rasa percaya diri pada Arta saat ini Arta kurang percaya diri. Betul masih kurang percaya diri saya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira rasa percaya diri itu ada di mana? Kalau 1 itu permasalahan yang kurang percaya diri, lalu kalau yang 10 itu sangat percaya diri. Mungkin di angka 6 mungkin. 6 ya? Iya. Oh, itu sangat percaya diri kalau 6 itu maksudnya. Kurang percaya diri kan kalau 10. Oh iya. Lalu kira-kira permasalahan Arta itu merasa cemas nggak? Iya, kadang suka terbayang kalau misalkan saya pede lagi nih, nanti saya bakal diejek gitu. Kalau saya begini, nanti kalau percaya diri banget nanti bakal takut kena ejek gitu sih. Dari pengalaman masa lalunya itu berdampak hingga sekarang. Oh gitu. Kira-kira kecemasannya itu ada di angka berapa tuh? 1 merasa, ini skalanya sampai tinggi ya, jadi 1 itu tidak cemas, lalu yang 10 itu sangat cemas. Kira-kira di angka berapa? Saya 8 lah. 8 ya? Oh, berarti cukup tinggi ya Arta ya, rasa cemas karena tidak percaya diri dan yang Arta hadapi saat ini, permasalahan yang Arta hadapi saat ini. Oke. Jadi apa yang biasanya terjadi ketika perasaan itu muncul? Perasaan Arta biasanya terjadi sih, saya sih jadi gimana ya, orangnya malu tampil di depan umum, malu juga untuk gimana ya, malu juga dengan badan saya sendiri gitu, karena saya merasa gendut, saya merasa ya berlebihan berat badan gitu sih. Oh gitu ya Arta ya. Lalu saat itu apa yang terlintas di pikiranmu? Yang terlintas sih saat saya merasa kurang percaya diri. Iya. Saya mungkin takut ya buat gimana ya, untuk menunjukkan apa yang sebenarnya saya pengen dalam diri saya sih. Saya pengen pede dan tampil depan umum atau presentasi, ataupun juga saya ngomong sama orang banyak gitu. Saya kurang percaya diri sih dengan itu, karena kondisi cemas dan takut, kurang percaya diri rasanya karena pernah diejek seperti itu. Oh gitu ya, sehingga menyebabkan tampil di depan umum dan presentasi misalnya seperti itu ya, betul. Itu jadi terganggu ya Arta ya. Oke, mungkin boleh Arta ceritakan sedikit bagaimana biasanya mereka mengejek gitu. Itu 1 orang atau? Iya, 1 orang. 1 orang aja, berarti gimana? Mungkin ya kayak ya kan kalau anak-anak SMP mungkin dia nggak terlalu mikir perasaan ya, namanya juga masih bocah ya. Kayak misalnya gendut, lu nggak bisa lari gitu. Misalnya kayak gitu. Iya, saya pernah gitu sih. Ya. Waktu main dulu itu ada main kejar-kejaran gitu. Main kejar-kejaran ya. Iya, itu. Iya. Itu ketika itu apa yang terjadi? Ketika itu terjadi, apa yang kamu rasakan saat waktu itu? Yang saya rasakan waktu itu ya, saya ngerasa tentunya sedih dan juga kurang percaya diri ya, sedih, kurang percaya diri, dan juga saya jadinya ya saya kemudian meyakinkan diri saya supaya kedepannya saya harus berubah begitu sih. Oh, sedihnya itu kira-kira kayak gimana tuh Arta? Misalnya atau karena temennya yang ngejek jadi Arta tidak enak? Ya, sedihnya sih saya ya mungkin ya saat kita udah sering main bareng gitu, tiba-tiba kok bisa sih dia ngomong kayak gitu sama saya gitu. Oh, seperti itu ya Arta ya. Jadi merasa sedih karena
diejek oleh teman Arta sendiri ya, Betul. yang sering main gitu. Hmm. Apa yang paling membekas dari pengalaman ketika diejek tersebut? Yang paling membekas, Iya, mungkin yang paling membekas itu ya, sampai saat ini gitu. ya perkataannya itu sih mungkin. Perkataannya itu dari yang dari dulu sampai sekarang Iya. Arta bawa ya itu Iya ya. betul. Oh seperti itu. Lalu apa perubahan terbesar yang kamu rasakan pada diri kamu setelah diejek tersebut, lalu sehingga perkataan itu dibawa gitu. Jadi itu apa yang perubahan besar yang Arta rasakan? Kan besarnya Sampai tentunya saat ini. kalau dulu itu kan saya sering ya pede-pede aja gitu lari atau apapun gitu. Oke. Atau saya sana kemari nggak perlu kena malu atau merasa cemas, tapi setelah kejadian itu saya kemudian ya jadi merasa cemas dan kurang percaya diri serta malu buat kesana kemari nimbrung dan lain sebagainya karena rasa cemas saya takut diejek. Itu sih perubahan besar. Terus juga dari situ perubahan besar saya juga, saya akhirnya memutusin buat berolahraga sih, gitu sih. Untuk berolahraga ya. Ya. Oke, kira-kira saat ini Arta sedang berolahraga kan? Iya betul. Kegiatan apa yang Arta lakukan? Gym, saya ngelakuin gym. Oh, Arta ngelakuin gym ya? Oh, kira-kira di gym itu Arta ngapain aja sih? Ya saya latihan beban seperti biasa. Ya saya namanya melakukan cutting. Jadi ini juga lagi proses cutting saya, meskipun ini baru saya sempat berhenti kemarin. Sekarang masih lanjut lagi buat melakukan itu sih. Oh, jadi ngangkat beban lagi. ya, jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri Arta ya? Betul, melatih mental juga saya. Melatih mental Arta ya? Ya itu cukup baik ya Arta ya, jadi Arta bisa mengembangkan hal itu sehingga jadinya Arta bisa meningkat rasa percaya dirinya. Betul. Seperti itu ya Arta ya. Kira-kira pengaruhnya apa pada hubungan kamu dengan teman-teman sekarang gitu? Hubungannya sih sekarang jadi ya, saya sih hubungannya ya, teman-teman sekarang sih ya nggak terlalu dekat sama teman banget gitu loh, jadi kayak sebatas teman aja gitu sih. Oh gitu ya, Karena takut dikecewain lagi. Oh gitu ya Arta ya, karena Cemas lah, takut. cemas ya. Oke. Lalu bagaimana dampaknya pada aktivitas kamu, misalnya di kelas atau di keseharian gitu? Ya dampaknya di kelas atau keseharian ya, tadi kalau di kelas saya kurang percaya diri kalau presentasi dan lain sebagainya. Terus di keseharian sih saya ya gimana, di keseharian sih saya paling di antar sosial aja sih, antar kalau rame-rame gitu saya jadi takut dan mudah merasa cemas gitu. Oh seperti itu ya Arta ya. Iya. Oke. Jadi ketika kamu mengingat pengalaman itu, apa yang biasanya kamu katakan pada dirimu sendiri? Yang biasa saya kalau misalkan apa tadi? Ketika kamu mengingat pengalaman itu, pengalaman yang tadi, kira-kira apa yang biasanya kamu katakan pada dirimu sendiri? Ya yang saya katakan sih saya bisa berubah sih dari pengalaman itu. Saya harus berubah sih, itu saya yakinin diri saya sih buat berubah supaya nggak terjadi hal demikian. Iya, itu sangat bagus ya Arta ya. Iya, betul. Oke. Lalu perasaan apa yang paling sering muncul ketika mengingat ejekan tersebut? Perasaan yang paling sering muncul, Iya. kalau saya sering muncul sih perasaannya ya tentunya ada pengen rasa marah, sedih juga cemas. Itu pasti sih. Oh seperti itu ya kayak. Ya, seperti itu. Iya. Ketika perasaan tersebut muncul, apa yang biasanya kamu lakukan Arta? Biasanya sih perasaan itu muncul saya dari kegiatan yang bisa mendistraksi pikiran saya sih, kayak olahraga tadi di gym, atau saya keluar bareng temen nongkrong gitu sih. Oh seperti itu ya kayak. Ya. Oke.
menurutmu pengalaman diejek tersebut itu mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri? Kira-kira apa yang kamu rasakan hingga sekarang? Yang saya rasakan sampai sekarang itu buat mengubah diri sampai sekarang, Iya. eh, ya rasa saya buat bangkit sih, buat terus nggak mikirin kata orang, terus ngelakuin apapun yang eh, apapun yang saya bisa lakukan dengan usaha saya sendiri, supaya saya bisa bangkit juga bisa menjalani hidup seperti biasa sih. Oke, ya, Ya seperti itu sih. seperti itu ya, Taya. Jadi saya sudah ingin membangun rasa percaya diri sehingga akhirnya nanti bisa bertumbuh di sosial gitu ya. Betul. Oke, jadi kita akan melakukan teknik miracle question. Oke. Jadi ya miracle question ya. Jadi mungkin Atta bisa tutup mata dulu, kemudian Atta bayangkan apa yang terjadi ketika Atta besok terbangun dan masalah tersebut tiba-tiba hilang pada diri Atta. Atta bisa jawab itu di dalam hati dulu. Sudah. Oke, sekarang Atta boleh buka mata. Kira-kira apa yang Atta rasakan? Mungkin kalau yang saya bayangkan ya, kalau misalnya hilang untuk perasaan saya sih lega banget sih kesini. Lega banget ya. Betul. Oke. Ya karena sistem masih hilang, saya bisa sebebas-bebas saya melakukan apa yang saya inginkan dengan percaya diri. Oh, seperti itu ya. Oke. Kira-kira ada lagi perasaan yang lain? Perasaan lega, senang, bahagia sih juga, lepas, dan ya mungkin bakal menambah percaya diri juga paling itu. Oke. Sesi konseling kita akan selesai. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih ke Atta, kalau tadi rasa percaya diri Atta itu dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang apakah ada perubahan? Ada sih, saya merasa setelah membayangkan tadi, saya jadi mendapatkan sebuah gambaran gitu. Jadi tadi dari tadi saya Tadi skalanya itu 6 ya? Iya, tadi saya 6. Sekarang mungkin bisa 7 atau 8 bisa. Oh gitu, rasa percaya dirinya. Ya, Oke. Lalu rasa cemasnya Atta dari skala 1 sampai 10? Tadi kan 8 ya? Sekarang mungkin bisa jadi 6 mungkin. 6. Oh, itu udah sangat baik ya. Iya, Atta bisa jadi menurun. Itu 2 skala gitu. Itu udah perubahan yang sangat baik ya Atta ya. Oke, sesi konseling sudah selesai. Ini maksudnya sekarang saya akan merangkum hasil dari sesi konseling kita pada kali ini. Oke, jadi tadi Atta sudah bercerita tentang permasalahan Atta yang Atta hadapi, lalu diejek, lalu sedih karena teman Atta yang mengejek Atta, lalu sehingga berdampak pada Atta pada saat ini, dan Atta saat ini kiranya melakukan gym agar rasa percaya diri itu meningkat ya Atta ya. Betul. Tadi kita juga sudah melakukan scaling question dan miracle question. Tadi Atta juga bisa menceritakan bahwa Atta sangat lega ya ketika setelah melakukan teknik tersebut. Oke, kira-kira apa yang Atta rasakan ketika selesai pada sesi konseling kita pada kali ini? Cukup lega ya tentunya juga, karena saya mendapatkan gambaran juga tentang bagaimana saya harus menghadapi rasa percaya diri itu, menganggap bahwa membayangkan kalau itu nanti hilang seketika ketika saya tidur, itu membantu saya kalau misalkan ternyata rasa percaya diri ini hanya menjadi penghambat saya untuk melakukan apa yang saya inginkan sih. Gitu. Seperti itu ya Taya. Oke, kita akan tutup sesi konseling ini dengan sesi konseling selanjutnya akan dilaksanakan pada minggu depan di jam yang sama,
dan saya ada tugas nih untuk Arta ya. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri Arta, tadi Arta merasa takut ya ketika di keseharian itu presentasi gitu ya di kelas ya. Itu jadi coba Arta melakukan presentasi berulang kali agar lalu Arta mencoba menarik nafas ketika presentasi tersebut terjadi, lalu bisa Arta tuliskan perasaan Arta ketika selesai melakukan presentasi dan mengambil nafas yang dalam agar Arta bisa mengurangi rasa cemas Arta ketika di depan. Rasa percaya diri Arta itu jadi meningkat gitu ya. Jadi ngerti tugasnya? Ngerti. Oke. Jadi kira-kira apa kesan dan pesan atau harapan dari kamu? Kesan saya sih baik ya, sisi proses konseling ini berjalan dengan lancar. Terus juga pesan saya sih ya buat diri saya supaya saya bisa bangkit dan terus merubah diri saya, dan juga harapan saya bisa mengurangi rasa cemas dan untuk tetap terus percaya diri. Oke Arta, ya itu udah cukup baik ya Arta ya. Sekarang untuk menutup sesi konseling kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Arta ya. Doa akan saya pimpin lagi secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kau telah memberkati kami pada sesi konseling kita pada hari ini. Kiranya Arta menjadi semakin meningkat rasa percaya dirinya agar ia bisa bertumbuh di dalam sosial. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, sesi konseling kita udah selesai Arta ya. Oke. Terima kasih Arta. Terima kasih.